Shalom, selamat pagi, Ibu Bapa, Saudara-saudara, dan anak-anak sekalian. Salam jumpa melalui program Renungan Pagi Jemaat Sion Makale pada saat ini. Kita akan beribadah kepada Tuhan di pagi hari ini, mengawali seluruh aktivitas dan pekerjaan kita pada hari ini. Firman Tuhan akan kita baca dan akan kita renungkan pada saat ini dari Kisah Para Rasul pasal 24 ayat 10 sampai dengan ayat 23. Sebelum membaca firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Dengan kuasa-Mu ya Tuhan, kami menghadap hadirat-Mu yang kudus. Karena kami sungguh percaya hidup kami dalam perkenan-Mu dan mengucap syukur untuk setiap kasih-Mu yang kami rasakan dalam hidup kami. Di pagi hari ini, kami akan memulai seluruh kehidupan kami dengan melandasi di dalam Tuhan saja. Kami akan membaca firman-Mu, kami akan merenungkannya. Ya Roh Kudus, terangilah hati kami, terangilah pikiran kami. Ampunilah segala dosa kami ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Amin. Firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal 24 ayat 10 sampai ayat 23 berbunyi demikian. Lalu wali negeri itu memberi isyarat kepada Paulus bahwa ia boleh berbicara. Maka berkatalah Paulus, "Aku tahu bahwa sudah bertahun-tahun lamanya engkau menjadi hakim atas bangsa ini. Karena itu, tanpa ragu-ragu, aku membela perkaraku ini di hadapanmu. Engkau dapat memastikan bahwa tidak lebih dari 12 hari yang lalu aku datang ke Yerusalem untuk beribadah, dan tidak pernah orang mendapati aku sedang bertengkar dengan seseorang atau mengadakan huru-hara, baik di dalam bait Allah maupun di dalam rumah ibadat atau di tempat lain di kota. Dan mereka tidak dapat membuktikan kepadamu apa yang sekarang dituduhkan mereka kepada diriku. Tetapi aku mengakui kepadamu bahwa aku berbakti kepada Allah nenek moyang kami dengan menganut jalan Tuhan, yaitu jalan yang mereka sebut sekte. Aku percaya kepada segala sesuatu yang ada tertulis dalam Taurat dan dalam kitab nabi-nabi. Aku menaruh pengharapan kepada Allah. Sama seperti mereka juga, bahwa akan ada kebangkitan semua orang mati, baik orang-orang benar maupun orang-orang yang tidak benar. Sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Dan setelah beberapa tahun lamanya, aku datang kembali ke Yerusalem untuk membawa pemberian bagi bangsaku dan untuk mempersembahkan persembahan-persembahan. Sementara aku melakukan semuanya itu, beberapa orang Yahudi dari Asia mendapati aku di dalam bait Allah. Sesudah aku selesai mentahirkan diriku, tanpa orang banyak dan tanpa keributan. Merekalah yang sebenarnya harus menghadap engkau di sini dan mengajukan dakwaan mereka, jika mereka mempunyai sesuatu terhadap aku. Namun biarlah orang-orang yang hadir di sini sekarang menyatakan kejahatan apakah yang mereka dapati ketika aku dihadapkan di mahkamah agama. Atau mungkinkah karena satu-satunya perkataan yang aku serukan ketika aku berdiri di tengah-tengah mereka, yakni karena hal kebangkitan orang-orang mati, aku hari ini dihadapkan kepada kamu. Tetapi Felix yang tahu benar-benar akan jalan Tuhan menangguhkan perkara mereka. Katanya, setibanya kepala pasukan Lisias di sini, aku akan mengambil keputusan dalam perkaramu. Lalu ia menyuruh perwira itu tetap menahan Paulus, tetapi dengan tahanan ringan dan tidak boleh mencegah sahabat-sahabatnya melayani dia. Amin firman Tuhan. Berbakti kepada Allah
tema renungan kita pada saat ini. Semua orang tentu berusaha melakukan kebenaran di hadapan Tuhan. Dan kebenaran itu dilakukan berdasarkan iman kepada Tuhan. Dalam kebenaran itu dipahami bahwa segala hal yang dilakukan mestinya berakhir di dalam Yesus Kristus. Rasul Paulus dalam bacaan ini mengungkapkan bagaimana kesaksian yang disampaikannya di hadapan Felix dalam bacaan ini untuk mengungkapkan bagaimana imannya bertumbuh di dalam Tuhan, sekalipun tantangan menghadapi kehidupannya. Tidak mudah untuk menyatakan iman dan tidak mudah untuk mengungkapkan kebenaran. Rasul Paulus mesti diperhadapkan di dalam persidangan yang membuat dirinya disudutkan oleh orang-orang yang menghakiminya pada saat itu. Dan karena itu, Rasul Paulus pun menunjukkan bahwa dalam kesetiaannya melakukan kehendak Tuhan, karena memang di dalam iman telah dialami dan dinikmati jalan Tuhan yang benar, jalan Tuhan yang membawa kepada pemulihan kehidupan, sebagaimana yang dialami oleh Rasul Paulus dalam seluruh kehidupannya. Rasul Paulus mengungkapkan dalam bacaan kita ini bagaimana ia memberikan kesaksian tanpa membuat wali negeri itu merasa tersudutkan. Dalam kesederhanaan kalimat, Rasul Paulus mengungkapkan di ayat 10, "Aku tahu bahwa sudah bertahun-tahun lamanya engkau menjadi hakim atas bangsa ini. Karena itu tanpa ragu-ragu, aku membela perkaraku ini di hadapanmu." Tentu hal ini membuat kita memaknai bahwa Rasul Paulus sedikit pun tidak mengungkapkan secara kasar apapun yang diungkapkannya pada saat itu. Malah pada saat itu diungkapkan bahwa dalam kesederhanaan kalimat, Rasul Paulus mengungkapkan kebenaran dalam pandangan Tuhan. Bahkan Rasul Paulus mengatakan bahwa tentang jalan Tuhan yang diikuti Rasul Paulus di ayat 14 dipahami oleh orang-orang pada saat itu adalah jalan yang disebut sekte. Namun di dalam semua itu, Rasul Paulus percaya bahwa segala yang tertulis di dalam hukum Taurat dan kitab nabi-nabi akan membawa pada pengubahan kehidupan. Rasul Paulus pun bersaksi akan pengharapan kepada Allah. Percaya akan kebangkitan bagi semua orang mati. Percaya akan kehidupan bagi orang-orang yang benar maupun yang tidak benar. Ayat 15 bacaan ini. Hal ini pun tentu menggugah kita untuk juga terus membawa seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Bertahan di dalam berbagai kesesakan. Bertahan di dalam himpitan kehidupan. Bertahan di dalam segala sesuatu yang membuat dan bisa saja membawa pada iman untuk menyatakannya secara tidak benar. Tetapi Rasul Paulus membuktikan melalui bacaan kita ini bagaimana keteguhan imannya di hadapan Tuhan dan bagaimana Rasul Paulus tetap setia kepada Tuhan sekalipun hidup di dalam pergumulan. Tantangan hidup pun juga pasti menjadi bagian dari diri kita. Kita bisa menjumpai pada hidup yang terhimpit sekalipun.
tetapi Allah dengan kuasa-Nya akan terus menuntun kehidupan kita. Roh Kudus akan memberikan kepada kita gairah untuk senantiasa mengamini dan mengimani kasih yang sempurna itu, sekalipun hidup kita begitu sulit. Rasul Paulus mengungkapkan di Filipi pasal 1 ayat 21, "Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan." Kesaksian untuk mengungkapkan bagaimana imannya yang sungguh di hadapan Tuhan. Dan karena itu, di dalam iman yang sungguh yang telah diteladankan oleh Rasul Paulus ini, terlebih yang telah diajarkan oleh Yesus Kristus, menjadi pedoman bagi kita untuk terus belajar, hidup dalam kesetiaan, hidup dalam kemampuan untuk bertahan dalam kesesakan, dengan kepercayaan dan keyakinan bahwa Tuhan akan menopang, Tuhan akan menyertai. Bersaksilah pada dunia ini tentang Yesus Kristus. Ungkapkanlah pada dunia ini tentang Yesus Kristus. Tidak usah khawatir dan ragu, karena tentu di hadapan Yesus Kristus, segala kesaksian yang telah kita ungkapkan akan dihargainya, akan diberikan apresiasi. Maka bertahanlah dalam kesesakan. Hiduplah dalam kehidupan sebagaimana kehendak Tuhan, dalam kebenaran, dalam kesetiaan, apapun yang terjadi atas kehidupan ini. Bertahanlah, mintalah Roh Kudus menyempurnakan seluruh hidup kita, karena hanya dengan tuntunannya kita dimungkinkan hidup dalam kuasa dan kasih-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Sungguh mengucap syukur padamu Tuhan atas kasih-Mu dan keselamatan-Mu yang dianugerahkan bagi kami. Syukur untuk segala perkara yang boleh kami alami, karena di sana kami belajar untuk terus bergantung kepadamu. Syukur untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan. Menaruh harap kepadamu Tuhan untuk seluruh kehidupan kami. Kiranya kami dituntun oleh Tuhan dan hidup kami terpelihara di dalam-Mu. Berkatilah kami semua ya Tuhan, biarlah kasih dan kuasa-Mu memenuhi kami, dan senantiasa pun terus mengandalkan-Mu dalam seluruh hidup kami. Kami berdoa kepadamu untuk semua umat-Mu dalam kelemahan tubuh, kiranya dipulihkan oleh Tuhan, kekuatan dan iman yang teguh terus dianugerahkan, juga kepada segenap keluarga yang mendampingi dan mengasihi. Berdoa untuk setiap pendengar renungan pagi pada saat ini yang boleh menikmati usia karunia Tuhan. Sempurnakan sukacita yang dialami. Biarlah Tuhan terus memeliharakan kehidupan setiap umat-Mu ini. Berdoa untuk setiap umat-Mu di dalam usia yang telah lanjut, dipeliharakan oleh Tuhan. Damai sejahtera dari Tuhan terus menaungi setiap orang tua kami yang telah lanjut usia. Umat-Mu dalam duka cita, kiranya dikuatkan, kiranya dihiburkan oleh-Mu Tuhan, dan senantiasa percaya akan kasih setia-Mu yang melampaui segala kemampuan manusia. Kami berdoa kepadamu ya Tuhan, mendoakan setiap perjuangan kehidupan kami. Dipeliharakanlah kami dan dimampukan kami dengan kuasa-Mu. Pemerintah kami dan semua pemimpin kami serahkan padamu. Biarlah kuasa-Mu terus memampukan untuk hidup dalam hikmat dan senantiasa melakukan segala kebenaran-Mu, menjadi kesaksian bagi setiap orang yang dipimpin. Berkatilah bangsa dan negara kami Tuhan, dan biarlah dunia ini penuh dengan damai sejahtera-Mu. Ampuni dan kasihani kami Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin. Selamat beraktivitas, Ibu Bapa, saudara-saudara, dan anak-anak sekalian. Tuhan Yesus memberkati seluruh kehidupan kita.